Nah, jadi sekarang aku mau bikin CV dengan menggunakan Microsoft Word. Pertama-tama kalian buka dulu tampilan Microsoft Word-nya, kemudian atur kertas ke ukuran A4 dan marginnya masing-masing menjadi 0. Seperti ini. Kemudian oke kan. Ignore. Selanjutnya, insert table dengan baris 2 dan kolom juga 2. Untuk kolom yang bagian atas dijadikan satu aja. Selanjutnya, masukkan gambar. Oh iya, kalian juga harus sudah mempersiapkan ya gambar atau icon-icon yang mungkin dibutuhkan nanti. Ini iconnya. Untuk yang tadi di atas, masukkan gambar yang ada simbolik dengan kayak perusahaan atau apapun itu, kemudian atur. Ini kira-kira ke bawah panjangnya itu 3,5 cm. Nah, untuk tabel yang bagian bawah, kita atur warnanya menjadi biru dongker sama abu-abu supaya terlihat lebih bagus lah ya. Cara mengaturnya gampang, ini ada di home yang bagian isian tabel itu sampai jadi seperti ini. Nah, kemudian bagian atasnya kita insert di shape juga, kasih nama curriculum vitae. Ini menjelaskan tentang dokumen kalian. Ukurannya boleh 22 atau 24 ya, jangan terlalu kecil ataupun besar. Nah, selanjutnya ke bagian bawah kita insert foto. Pastikan kalian sudah punya foto formal untuk melamar pekerjaan. Sebagai contoh seperti ini mungkin. Nah, ini atur dulu dengan cara klik kanan, kemudian pilih in front of text. Supaya apa? Supaya gambar tersebut bisa dipindah-pindah. Jadi gampang gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal atur saja ukurannya dan simpan di bagian kiri atas kertas. Nah, seperti ini. Selanjutnya, atur juga bentuk dari foto tersebut. Di sini saya pilih yang lingkaran aja. Kemudian masuk ke menu home, menu insert lagi, kemudian shapes. Ambil shapes yang bentuknya seperti ini. Kalian juga bebas sih mau pilih yang mana, tapi saya pilih yang ini. Kemudian diisi dengan nama data diri. Caranya gampang, dengan klik kanan add text. Kemudian yang bawah itu diisi dengan nama kontak. Karena pada bagian ini sebelah kiri saya membagi menjadi dua bagian utama, yaitu data diri dan kontak. Nah, untuk data diri kita masukkan lagi shapes yang persegi panjang seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan juga icon-icon. Di sini iconnya itu saya ada 3 yang menunjukkan simbol dari data masing-masing gitu. Cara mengatur gambar supaya bisa dipindahkan sama seperti yang sebelumnya, dengan cara klik kanan, kemudian text wrap ke in front of the text. Nah, untuk gambar supaya gradasi di belakangnya tidak terlihat, ini bisa disetting di bagian menu format, color, kemudian set transparent color. Klik pada bagian yang berwarna putih di gambar, maka gambar tersebut akan otomatis menjadi rapih gitu. Seperti ini. Diatur-atur posisinya supaya pas dari ketiga icon tersebut.
Nah, berhubung saya sebelumnya sudah membuat CP ini, jadi untuk beberapa kata saya kopas aja dari CP sebelumnya supaya mempersingkat waktu. Kenapa kopas? Karena saya pikir kalian mungkin sudah memahami soal ketik mengetik dan aturan numbering sama ballet. Nah, seperti ini diatur-atur posisi hurufnya supaya sejajar dengan icon. Kemudian bagian kontak. Sama dikasih shapes persegi panjang untuk memasukkan data informasi. Kemudian disisipkan icon juga di sini. Kontak saya pilih 5 icon. Ada telepon, WhatsApp, email tentunya, Instagram, dan Facebook. Oke, atur dulu gambarnya. Seperti tadi, klik kanan, wrap text-nya ke in front of the text, kemudian gambar supaya belakangnya warnanya menghilang di color, set transparent color, klik di bagian warna putih. Nah, belum selesai ya, banyak. Mohon maaf ini dipercepat karena durasinya takut kelamaan. Tapi kalau misalkan ada yang belum paham, boleh di komen ya. Oh ya, jangan lupa dukung aku supaya tetap eksis di YouTube dan biar tambah semangat lagi buat ngupload video dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke. Kita rapikan dulu. Satu lagi Facebook. Setelah rapi, kita masukkan data kontak yang sesuai. Nah, saya ngepas lagi supaya mempersingkat waktu aja. Kita masukkan di kotak tersebut, kemudian atur posisi agar sejajar dengan icon. Selanjutnya bagian sebelah kanan ini saya isi 4 informasi penting, yaitu pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan dan bakat, serta yang terakhir personality. Untuk posisi kita atur-atur supaya pas di tabel. Untuk jenis font sebetulnya sih bebas ya, kalian mau pilih yang mana. Di sini saya pilih yang Baskerville Old Face kalau tidak salah ya. Kita atur dulu. Nah, di sini juga saya akan menampilkan icon terkait supaya CP-nya terlihat lebih menarik gitu. Meskipun menggunakan aplikasi Microsoft Word pembuatannya, tapi ini tidak akan mengurangi CP kita supaya terlihat menarik. Nah, fungsi dari icon ini adalah untuk menambah daya tarik CP kita di mata HRD gitu. Semakin kreatif, maka kita juga akan terlihat
seperti orang yang semakin kreatif di mata HRD gitu. Oke, masih diatur dulu sampai benar-benar rapi. Nah, di bagian pendidikan, seperti biasa ini diisi informasi pendidikan kalian, mulai dari pendidikan terendah sampai dengan yang terakhir. Bisa dengan memunculkan tahun masuk dan lulusnya, nama sekolah, dan juga jurusan yang diambil. Bagian yang selanjutnya yaitu pengalaman kerja. Nah, di bagian yang ini, kalian bisa memasukkan informasi terkait pengalaman kerja kalian sampai dengan saat ini. Dan untuk adik-adik SMK yang mungkin akan lulus tahun ini, bisa juga ini diisi dengan data informasi kalian prakerin di mana, menjadi bagian apa, dan lain sebagainya. Nah, informasinya yaitu kapan masuk dan keluar dari tempat kalian bekerja, nama perusahaannya apa, dan posisi kalian sewaktu bekerja. Selanjutnya yaitu keterampilan dan bakat. Ini opsional, diisi dengan segala macam keterampilan atau bakat yang kalian miliki gitu. Kalau misalkan kalian mau ganti sama yang lain, boleh. Keterampilan dan bakat bisa diganti dengan informasi terkait hobi. Sebetulnya sih opsional untuk bagian keterampilan dan personality. Nah, di sini saya buat keterampilan dan bakat aja. Untuk data, saya masih kopas dari sip yang sebelumnya karena ini duplikat. Nah, untuk balet dan numbering saya rasa kalian sudah bisa, makanya ini saya copy paste aja ya biar cepat. Selanjutnya personality. Di bagian personality ini itu menjelaskan tentang kepribadian dan karakter kita itu seperti apa, supaya HRD punya gambaran tentang diri kita gitu. Di sini saya isi dengan informasi bahwa misalkan saya adalah orangnya pekerja keras, mandiri, mampu bekerja dalam tim maupun secara individu, kemudian ulet, tekun. Nah, hal semacam itu boleh dimasukkan di bagian ini. Dan juga tambahan mungkin pengalaman keorganisasian kalian atau keikutsertaan kalian dalam mengikuti kompetisi, bisa juga dimasukkan di sini. Isi semenarik mungkin supaya kalian bisa menarik perhatian para HRD gitu. Karena pastinya pandangan pertama HRD itu melihat dari CV yang kalian buat, yang kalian masukkan sebagai lamaran ke perusahaan. Nah, seperti ini. Nah, untuk closing statement atau salam penutup, di sini saya singkat aja, yaitu ditutup dengan kalimat, demikian CV ini saya buat dengan sebenarnya. Kemudian nama saya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah begini, jadi deh CV kalian. Mudah kan?
Jadi membuat CV itu tidak melulu pakai aplikasi yang susah kayak Corel atau lain sebagainya. Bisa juga menggunakan Microsoft Word gitu. Nah, CV siap dikirim. Gimana pendapat kalian? Kalau misalkan belum paham, boleh di komen ya. Nanti pasti saya akan balas komentar kalian. Nah, oke. Sekali lagi, untuk tampilan akhir dari CV yang saya buat barusan akan nampak seperti ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Cukup menarik kah? Silahkan sekarang buat CV kalian semenarik mungkin.